pada kesempatan ini saya kembali akan tutorial kepada sahabat guru hebat semua, khususnya tentang cara mudah membuat RPP berbasis produk siswa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu saya lengkapi dengan kata kerja operasional, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta juga sintak model pembelajaran dan pilihan produk siswa yang harus diselesaikan ketika akhir dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tentu ini adalah panduan bagi sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina yang terus memberikan bimbingan sehingga mengembangkan praktik baik di sekolah yang tentunya akan berdampak pada pengimbasan ke sekolah lain yang merupakan output dari sekolah penggerak. Nah, begitu juga ini sangat penting bagi Bapak Ibu dan juga sahabat guru hebat semua, khususnya di dalam cara mudah membuat RPP. Nah, saya awali dengan bahwa merancang RPP itu adalah 50% keberhasilan dari pembelajaran, sehingga penting guru merancang RPP itu fleksibel, sebaiknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah bagaimana RPP harus disusun berdasarkan karakteristik peserta didik yang mengakomodir 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetis. Nah, gaya belajar visual itu akan mudah diserap informasinya oleh peserta didik kita ketika guru menghadirkan RPP yang sudah dirancang menjadi PPT, PowerPoint, dilengkapi dengan warna, gambar, peta, dan diagram, sehingga ini memberikan informasi yang jelas ditangkap oleh mata dari peserta didik kita yang visual. Nah, untuk yang auditory, maka penyerapan informasi akan sangat cepat dilakukan ketika anak kita mengandalkan pendengarannya. Oleh sebab itu, maka di ceramah dan diskusi ini adalah sesuatu yang penting bagi anak-anak kita yang auditory. Sedangkan yang kinestetis tentunya bagaimana keterlibatan fisik secara langsung, menggunakan gerakan tubuh untuk mengeksplorasi tempat dan konsep baru melalui gerak, emosi, dan sentuhan ini menjadi fokus dari anak-anak kinestetis. Nah, oleh sebab itu sekarang ketika sahabat guru hebat sudah berhasil menyiapkan PowerPoint sebagai lanjutan dari RPP yang telah dirancang, maka bagaimana di dalam tahapan RPP tersebut produk yang dihasilkan itu adalah bagaimana membuat siswa telah memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi kelas, karena dari diskusi kelas tersebut untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi sehingga siswa belajar bagaimana berdebat di depan publik dan tentunya adalah mengemukakan pendapat, melatih siswa belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain sekaligus merespon pendapat dengan cara yang sopan dan simpatik. Nah, berikutnya tentu adalah bagaimana pembelajaran secara praktik itu, khususnya mulai dari simulasi, presentasi, akan memastikan siswa ini akan memahami konsep secara lebih mendalam. Nah, tentu sekarang di dalam memilih dan memastikan KD yang fokus kepada product assessment ini, maka bagaimana guru mulai dari pengembangan produk itu berupa model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan juga produk lain yang merupakan keunggulan masing-masing sebagai wujud dari berhasil mengembangkan kreativitas, sekaligus juga menanamkan pengertian mengenai penyelesaian sebuah peristiwa ini, sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan. Nah, oleh sebab itu tentu dikaitkan dengan produk yang dihasilkan selama pembelajaran, maka penting juga siswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi
sehingga mengevaluasi pembelajaran dan memikirkan bagaimana cara memperbaiki diri, pemahamannya yang masih kurang, sekaligus bagi guru adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, yang penting berikutnya adalah bagaimana siswa itu difokuskan untuk menulis esai, untuk mengasah keterampilan menulis secara akademis, sehingga siswa dapat mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat, sekaligus mengembangkan cara berpikir dan daya analisis siswa ini yang penting. Tentu di berikutnya juga itu adalah bagaimana membuat poster untuk mendorong kemampuan murid itu mengeksplorasi topik dan mengomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Ini juga sesuatu yang bagus, ya, penting untuk dipahami. Nah, lalu di keberhasilan praktek baik di sekolah itu dibuktikan dengan RPP berbasis produk siswa ini menjadi sesuatu yang penting untuk diberikan kepada peserta didik kita, kepada siswa kita. Pertama itu adalah mulai dari membuat makalah, diskusi kelompok, praktik simulasi dan presentasi, melakukan refleksi pembelajaran, menulis esai, membuat poster, membuat produk miniatur 3 dimensi, membuat produk digital dan juga membuat produk seni, serta budidaya ikan yang diunggah melalui video dalam akun guru belajar pengampu. Ini akan sangat menjadi penting sehingga praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru selama pembelajaran di sekolah ini tentunya akan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu dari 10 yang saya tawarkan ini, manakah yang sudah sahabat guru hebat terapkan di dalam RPP yang sudah dirancang? Nah, oleh sebab itu, untuk membuat RPP berbasis Student Product Assessment, maka acuan cara mudah membuat RPP di sini saya pandu ada 5 tahapan yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD. Kemudian yang kedua tentu adalah kata kerja operasional KKO, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan mengacu taksonomi Bloom. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran dan sintaknya. Yang ketiga adalah panduan penilaian sesuai KD. Dan tentu adalah format RPP yang memuat identitas KD dan IPK, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan yang dibagi menjadi 3, ada orientasi, motivasi, dan persepsi, serta di kegiatan inti dan juga kegiatan penutup serta evaluasi. Nah, di tahapan berikutnya adalah yang penting itu bagaimana sahabat guru hebat, saya ingatkan kembali di sintak model pembelajaran yang akan ada di kegiatan inti, mulai dari model scientific 5 tahapan, discovery learning, inquiry learning, dan juga sintak model problem based learning yang ada 5 tahapan, orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang penting di berikutnya itu adalah project based learningnya, mulai penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, serta penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Nah, di berikutnya saya akan pandu sahabat guru hebat semua bagaimana melakukan telaah KD ketika KD yang sudah sahabat guru hebat susun itu dilengkapi dengan IPK, dan kita gunakan panduannya adalah taksonomi Bloom yang mengacu pada, karena ini 3 pengetahuan, KD pengetahuan, maka saya gunakan pembandingnya di sini adalah kata kerja operasionalnya itu dari aspek pengetahuan. Nah, kita lihat ini adalah KD-nya itu menerapkan teori PCPR, ya, menerapkan berarti dia C3, maka harusnya di sini
berasal dari KKO-nya itu menggunakan dari C3, namun di sini sudah mengambil dari IPK-nya itu membandingkan itu berasal dari C4, C4 menganalisis, menilai itu sudah C5, menilai C5, merencanakan itu C6, kemudian mengembangkan C6, memodifikasi C6. Artinya kalau ini sahabat guru hebat lakukan, maka menunjukkan bahwa pesan KD itu semuanya sudah dikembangkan. Artinya di atas dari level yang diharapkan. Nah, hal ini justru bagus bagi anak-anak di sekolah sahabat guru hebat semua yang pemahamannya adalah di atas rata-rata. Nah, tetapi kalau peserta didiknya masih cenderung level sedang dan di bawah rata-rata, maka untuk memahami IPK yang dikembangkan ini cenderung akan mengalami kesulitan. Nah, oleh sebab itu perlu alternatif, khususnya bagaimana IPK itu diturunkan. Nah, saran saya itu adalah ketika levelnya ini C3, KD-nya itu C3, maka sahabat guru hebat boleh mengembangkan mulai dari level di bawah dari C3, ambil dari C2-nya, boleh menjelaskan, boleh mendeskripsikan, boleh mengklasifikasi, mencontoh, meringkas, tetapi yang diambil ini tentu yang sesuai. Nah, misalnya di sini saya ambil dari C2, itu satu level di bawahnya, kemudian khususnya menjelaskan, ada mengelompokkan, nah ini juga ada 2 IPK, lalu yang saya ambil di C3-nya itu mulai langsung menerapkan, kemudian menentukan kesesuaian, lalu kembali menerapkan alat dan bahan, lalu menganalisis. Nah, ini sudah dikembangkan dan membandingkan itu dikembangkan. Artinya masih sebagian besar IPK-nya itu berada di sesuai pesan tadi. Nah, ini yang paling penting untuk sahabat guru hebat pahami, sehingga untuk mengambil KD itu sesuai taksonomi belumnya yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi anak-anak di dalam mengikuti khususnya penyampaian KD. Nah, di berikutnya adalah saya akan pandu bagaimana contoh RPP daring kimia kelas 10 menggunakan model problem based learning. Saya lengkapi dengan awalnya itu adalah identitas, kemudian ini ada KD tadi yang sudah ditelaah dengan menggunakan kata kerja operasional, khususnya dari KD C3 sudah disesuaikan. Nah, untuk keterampilannya juga sudah demikian. Lalu saya akan pandu sahabat guru hebat khususnya di membuat tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran di sini juga sudah saya lengkapi dengan dibagi menjadi ada 11 tujuan pembelajaran. Ini sudah dibagi menjadi pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita mulai di tujuan pembelajaran ini yang paling penting adalah bagaimana tujuan itu sudah memuat 3 aspek, yaitu yang pertama itu kompetensi, materi dan konten. Kemudian ada yang warna biru, ini adalah menggunakan kalimat sendiri secara kreatif. Ini adalah variasi profil pelajar Pancasilanya. Nah, menjelaskan ini sekali lagi taksonomi belumnya adalah masuk di C2. Ini juga mengelompokkan, ini masuk di C2, lalu menerapkan C3. Kemudian di sini semua secara per kelompok dan bertanggung jawab, ya, secara mandiri dan bertanggung jawab, menggunakan kalimat sendiri dengan kreatif. Itu semuanya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, begitu juga di pertemuan kedua, menentukan, kemudian menerapkan, menganalisis. Ini adalah semua yang warna hijau kompetensinya, ya, kompetensi. Kemudian di materi itu ada di materi dan konten, kesesuaian sudut ikatan,
yang tidak saya berikan warna itu adalah materi, sedangkan di warna biru ini adalah profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini juga sudah semuanya dimasukkan. Lalu orientasi, motivasi, apersepsinya di pendahuluan. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah bagaimana tahap pertama itu di pertemuan pertama itu adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Siswa diberikan masalah, bagaimana cara membuat bentuk molekul berdasarkan jumlah atom yang mengelilingi dengan menggunakan alat dan bahan di lingkungan sekitar. Nah, tentu di sini mengajak siswa berpendapat terkait sumber bacaan, bentuk molekul, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, maupun membandingkan isi bacaan pada topik yang lain. Ini juga tentu benar-benar memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan nalar berpikir dan juga mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Itu juga menjadi suatu yang penting. Nah, termasuk fase yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Ini sudah kita lakukan. Lalu di pertemuan keduanya, membimbing siswa dalam penyelidikan individu dan kelompok. Ini sudah dipandu di beberapa aspek. Masuk ke pertemuan 3, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini sudah mengajak siswa itu untuk melakukan diskusi kelas, bagaimana kesesuaian bentuk molekul, dan tentu di sini juga siswa diajak melakukan refleksi terhadap teks maupun dari konsep yang sudah dipahami. Dan sampai di pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan keempat yang terakhir. Ini guru membimbing siswa untuk mampu melakukan presentasi model bentuk molekul, lalu membimbing siswa untuk menyelesaikan makalah sebagai produk akhirnya. Nah, tentu di tahapan ini yang paling penting adalah bagaimana produk siswa itu dihasilkan di tahapan pembelajarannya, sehingga benar-benar menggambarkan bahwa siswa membuat makalah ataukah diskusi kelompok, praktik dan simulasi atau presentasi, melakukan refleksi pembelajaran, menulis esai, membuat poster, dan juga membuat produk miniatur 3 dimensi, produk digital, dan produk seni, maupun hal-hal lain yang memang menjadi produk dari siswa. Mudah-mudahan ini benar-benar membuat sekolah layak untuk memberikan praktik baiknya kepada sekolah lain. Tentu ketika siswa sudah menghasilkan produk selama proses pembelajaran, mudah-mudahan ini juga berdampak kepada sahabat guru hebat akan terus mengembangkan aspek profesionalnya untuk membuat hasil karya berupa penelitian tindakan kelas dan hasil-hasil produk penelitian lainnya, termasuk juga kepala sekolah tetap fokus untuk melakukan penelitian tindakan sekolah yang juga diiringi dengan pengawas pembina. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa berfokus pada hasil untuk mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Terima kasih sahabat guru hebat semua. Salam sehat dan sukses selalu.